عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Allah pasti bisa dilihat dengan mata. Kalau sekarang Allah baru bisa dilihat dengan apa kemarin? Ada yang bisa melihat Allah? Ada. Sekarang ini di muka bumi ini dengan hati ihsan. Perselisihan antara Ibnu Abbas dengan Aisyah di situ letaknya. Kenapa Aisyah tegas mengatakan siapa yang mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah, dusta dia, bohong dia. Sementara Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah. Ta'arud ini? Tidak. Bisa dijamak? Bisa. Ya. Kecuali perselisihan antara Bilal dengan Hudail bin Abbas. Yang satu mengatakan Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah, yang satu lagi mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Bisakah ini dijamak? Tidak bisa. Ta'arud? Iya. Bertentangan. Maka harus ditarjih salah satunya. Ucapan siapa yang harus dibuang, ucapan siapa yang harus dipegangi. Adapun antara Ibnu Abbas dengan Aisyah dalam masalah Rasulullah pernah melihat Allah, ini tidak bertentangan secara mutlak. Kenapa? Karena bisa dijamak. Bagaimana menjamaknya? Kemarin sudah kita bahas ya. Aisyah mengatakan Rasulullah belum pernah melihat Allah itu dengan mata basoria. Jelas. Adapun Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah itu dengan hati. Dengan demikian tidak bertentangan, bisa dijamak. Ya. Kemudian siapa yang pertama kali akan melihat Allah nanti? Para orang buta. Ini juga sudah kita bahas kemarin ya. Orang-orang buta yang sabar atas kebutaannya diuji dengan ujian luar biasa. Gelap segelap-gelapnya dunia ini. Saya pernah dikenalkan dengan seorang buta, tukang pijit. Dia sering lupa mematikan lampu. Gitu. Lampu rumahnya itu, kontrakannya itu. Ya, di benak saya berarti betul-betul sama. Siang malam betul-betul luar biasa, ya. Bayangkan malam hari ada lampu dengan tidak sama persis bagi dia. Berarti butanya ya 100% ya kan? Kalau cuma 50%, 60%, 70% ya barangkali bisa membedakan mati lampu dengan tidak. Ini sama sekali tidak bisa membedakan. Ya. Dia cerita seperti ini sambil apa? Ini luar biasa ya. Dia cerita seperti ini sambil senyum, sambil ketawa-ketawa, ya. Sementara kita yang mendengar barangkali meneteskan air mata, ya kan? Bagaimana orang tidak bisa membedakan mana lampu nyala dengan tidak, kapan siang, kapan malam, sore, petang. Itu dia terima dengan tabah, dengan sabar, ya. Itu sambil mijitin saya waktu itu, ya.
Ini luar biasa. Luar biasa. Kok dia sabar seumur hidup seperti itu? Allah tidak sia-siakan, Allah tidak diamkan. Allah akan balas dengan balasan yang besar. Allah berikan kesempatan pertama kali bagi mereka untuk merasakan lezatnya melihat wajah Allah. Kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada pemandangan seindah, selezat melihat wajah Allah. Ya, antum bisa bayangkan hari ini ketemu dengan siapa? Imam Syafi'i misalnya, kayak apa senangnya. Ketemu dengan Abu Bakar, Umar, ya, walaupun dalam mimpi. Ketemu dengan Rasulullah dalam mimpi, luar biasa. Bangga kita, bahagia kita. Ini ketemu dengan Allah Rabbul Alamin, pencipta jagat raya alam semesta, yang dengan dia maka segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah Rabbul Alamin, kita melihat wajahnya kayak apa nikmatnya. Orang-orang buta itulah yang Allah berikan kesempatan pertama kali. Ya, kita tinggalkan. Kita masuk pasal ke 11, ya. Pasal ke 11 dari kitab Al-Intisar ini ditulis oleh dua Imam Ar-Razi dan disyarahkan, diterangkan oleh Syekh Musa. Ya, barangkali ada antum di antara antum ada yang belum tahu bahwa Syekh Musa beberapa hari yang lalu telah meninggalkan dunia ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita mengambil ilmu dari beliau. Apa yang beliau terangkan insyaallah sampai kepada kita semua di majelis ini. Ilmu beliau, dan berkali-kali beliau datang ke Indonesia. Yang ke-11, wa yasma'una kalamahu kaifa sya'a wa kama sya'a. Dan kelak kita semua akan mendengar kalam Allah, ucapan Allah, kaifa sya'a, bagaimana yang menurut dikehendaki oleh Allah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Adapun suara sudah pernah didengar, adapun rupa belum pernah dilihat oleh satu manusia pun. Seandainya rupa Allah, bentuk Allah, wajah Allah pernah ada yang melihat, tentu yang paling berhak adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau belum. Ucapan Aisyah tadi, apalagi yang lain. Adapun suara ada, ucapan Allah, firman Allah, kata-kata Allah, suara Allah sudah pernah didengar setidaknya oleh 5 orang. Musa, Ibrahim, Adam, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. 4 atau 5 orang, ya. Langsung bisautin wa harfin, dengan suara dan dengan huruf. Ada sinnya, ada nunnya, ada ya-nya, ada lamnya. Betul-betul didengar. Bahkan kalau kita lihat di suratul Baqarah, itu Nabi Musa mendengarkan firman Allah sendiri apa rame-rame? Rame-rame. Rame-rame, zahirnya, ya. Tapi ini tafsiran. Zahirnya Syekh Utsaimin menjelaskan rame-rame. Bersama siapa? Bersama 70 Yahudi Bani Israel. 70 laki-laki pilihan.
Jadi sebelum Nabi Musa berangkat atas panggilan Allah di Bukit Tursina, Nabi Musa mengajak 70 laki-laki pilihan. Tentu 70 orang ini dipilih oleh beliau, tidak salah-salah, tidak berdasarkan umur, tidak berdasarkan suku, tidak berdasarkan siapa yang dulu masuk Islam, tapi tentu berdasarkan ilmunya, ketakwaannya, amalnya, kesolehannya. Betul-betul 70 pilihan. Nah, berangkatlah. Dan disitulah Allah berkata, dan didengarkan oleh Nabi Musa bersama 70 ini dohirnya, atau mungkin tidak bersamaan, ya, atau mungkin bersamaan. Antum tahu apa yang terjadi setelah kejadian ini? Kalau antum, kalau kita, apalagi para sahabat, barangkali pernah mendengar suara Allah, apa yang terjadi? Ya, saya kira insya Allah ya, kita akan semakin taat, semakin takut kepada Allah, semakin jauh dari maksiat, semakin rajin ibadah, semakin berbakti kepada orang tua, semakin cinta terhadap akhirat, dan semakin benci terhadap dunia, barangkali kalau kita kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi di 70 Bani Israel ini, setelah Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa, mendengarkan suara Allah di Bukit Tursina, apa kata mereka? Apa yang ada pada diri mereka? Ya, sombong, ujub, takabur, minta lebih. Bukannya bersyukur, malah minta lebih dari itu. Apa? Lan nu'mina laka ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami enggak mau beriman lagi sebelum kami melihat Allah nyata jelas di hadapan mata kami. Luar biasa. Apa istilah kita, dikasih hati? Ini Yahudi. Ya, itulah Yahudi. Bangsa kera dan babi begitu. Maka kalau ada Yahudi hari ini membantai kaum muslimin, heran nggak antum? Heran nggak? Jangan heran. Biasa bagi Yahudi, ya, mengambil kehormatan kaum muslimin, memperkosa kaum muslimah. Heran nggak? Jangan heran. Jangan heran. Negeri kaum muslimin diambil, kehormatan kaum muslimin dirobek-robek. Nggak heran. Itu kalau seandainya yang ngebom BTC itu Yahudi sendiri, heran nggak antum? Gimana heran? Ini lihat luar biasa ini. Sudah diperdengarkan suara Allah, bukannya terima kasih, bersyukur, tambah taat, tambah takut kepada Allah, malah meluncang. Apa yang bisa diharapkan dari bangsa seperti ini? Dan itu terus turun-temurun sampai hari ini, sampai akhir zaman sudah dicap oleh Allah al-maghdubi alaihim. Itu bangsa yang sudah dicap oleh Allah al-maghdubi alaihim. Ya, maka haram bagi antum heran, haram bagi antum takjub, haram bagi kita semua panik, marah melihat kelakuan Yahudi. Biasa aja, biasa aja, ya. Tanah sekarang biasa aja kali, ya, biasa aja, nggak usah demo marah. Emang begitu Yahudi, ya. Justru kalau Yahudi hari ini hidup berdampingan dengan kaum muslimin di Palestina, saling membantu, saling menolong, justru kita heran. Nah ini kok nggak bener ini ayat Al-Quran? Mana nih bangsa kera, bangsa babi? Kok baik ini sesama muslim terhadap sesama kaum muslimin? Kok saling menghormati, toleransi? Oh justru heran itu. Batal ayat Al-Quran, batal hadis Nabi. Mana bangsa kera dan bangsa babi? Kok jadi baik? Kaum hizbiyin, harokiyin nggak baca ayat sih, nggak baca hadis sih, nggak belajar sunnah, nggak belajar manhaj. Makanya Yahudi begini kaget, Yahudi begitu bingung, Yahudi begitu demo, teriak-teriak. Ya biasa aja kali Yahudi begitu.
Ya. Emang Yahudi begitu. Ya mau diapain? Kalau nggak begitu bukan Yahudi. Ya. Kalau ngelihat kambing, ngelihat kijang nggak dikejar, nggak dikunyah-kunyah, bukan singa namanya. Ya. Singa berdampingan ngobrol sama kijang, ya bukan singa namanya, ya kan? Singa memang begitu. Begitulah Yahudi. Makanya baca ayat, baca hadis, pelajari manhaj yang hak ini. Bagaimana para sahabat mengalahkan Yahudi? Itu yang kita contoh, itu yang kita lihat. Jangan pakai rokyu, pakai rokyu, pakai rokyu. Semangat, semangat, semangat. Apa yang terjadi? Gigit jari. Ya, seandainya saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina belajar sunnah, belajar manhaj, insya Allah Allah akan berikan kepada mereka sebagaimana Allah berikan kepada para sahabat. Apa yang Allah berikan kepada para sahabat? Berhadapan dengan orang Yahudi, hancur sehancur-hancurnya itu Yahudi. Ya, disisakan, ini yang Bani Quraidah ya, yang setelah perang Khaybar ya, disisakan wanita dan anak-anak. Selebihnya laki-laki dewasa habis dibantai dari habis asar sampai menjelang maghrib. 800-an orang, jumlah yang cukup banyak tentu ukuran hari itu. Habis Bani Quraidah, disisakan anak-anak. Maka anak-anak tanggung, mungkin SMP gitu ya kata kita, atau kelas 6 SD atau SMP, tanggung ini sudah balik apa belum nih, sudah dewasa apa masih anak-anak ya. Dibuka celananya, ada bulu kemaluan, penggal lehernya, tidak ada, dibiarkan hidup, dijadikan budak. Duh, lihat Yahudi Bani Israel berhadapan dengan para sahabat, bertekuk lutut, hina sehina-hinanya, hancur sehancur-hancurnya. Sekarang ya kebalikan. Maka tidak mungkin Yahudi bisa dikalahkan, nggak mungkin. Kalau tidak pakai cara Nabi SAW yang dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, berarti belajar manhaj yang hakiki, bukan teriak-teriak di jalanan. Ya, bukan nginjak-nginjak bendera Yahudi. Ya, bukan teriak-teriak caci maki. Bukan itu. Nggak ada urusan bagi Yahudi. Ketawa Yahudi. Emang Yahudi sedih benderanya diinjak-injak, ya? Ketawa Yahudi, ya? Diketawain sama Yahudi. Ya, bisanya cuma nginjak-injak bendera. Diketawain sama Yahudi. Nginjak-injak bendera, apa untungnya? Nginjak-injak bendera. Ya. Ya mending itu benderanya Yahudi dirampas. Ya. Bikin sendiri benderanya, ya kan? Cari kain sendiri, beli di Bayoran, ya. Gambarin bendera Yahudi, gambarin sendiri, diinjak-injak sendiri, dibakar sendiri. Kenapa nggak kurang kerjaan itu? Ya, mana manhaj Nabi seperti itu? Mana ada? Ya, ilmu manhaj ini yang ditakuti oleh Yahudi. Ya, teriakan-teriakan doang nggak takut Yahudi. Ini dia. Ya. Lihat yang lebih dahsyat dari itu, barangkali merinding kita mendengarnya ya, kelakuan Yahudi ya. Sedolim Hajjaj bin Yusuf membunuh ribuan kaum muslimin ya. Ada nabinya nggak yang dibunuh? Nggak ada kan? Sahabat aja nggak ada ya kan? Abdullah bin Zubair kan ya mungkin dikatakan sahabat kecil sekali ya. Apakah disebut sahabat apa ada apa tabi'in? Artinya sahabat besar nggak ada. Iya kan? Nah, Yahudi yang dibunuh oleh Yahudi apa? Siapa? Nabi. Walima taqtulunal anbiya'a bighairi haqq.
kalian telah membunuh para nabi tanpa hak. Kata siapa? Kata Allah Rabbul Alamin di Al-Quran. Tentu tidak ragu bagi kita. Allah saksi matanya yang mengatakan kalian telah membunuh para nabi tanpa hak. Nabi dibunuh kayak apa? Kayak apa zalimnya, kayak apa kejamnya, kayak apa ahli maksiat ini, Yahudi ini. Ya. Salah satunya lihat. Dan ingat tadi 70 laki-laki tadi, laki-laki apa? Laki-laki pilihan. Yang di mata Nabi Musa paling soleh, paling bertakwa, paling berilmu. Tapi begitu kelakuannya, lanu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman lagi sebelum kami melihat Allah terang-terangan di depan mata kami. Luar biasa. Fa akhadhathumus sa'iqah. Langsung Allah matikan sekaligus dengan mengirim halilintar geledek. Disambar geledek, mati. Ya, tinggal Nabi Musa sendirian. Ya, kayak apa sedihnya ya? Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kayak apa sedihnya? Maka kesabaran Nabi Musa luar biasa. Ya, kesabaran Nabi Musa luar biasa. Ya Allah, apa yang akan aku katakan kepada umatku? Mereka orang-orang yang aku pilih. Begini keadaannya. Ya. Ini dia. Tentu tidak ada pujian bagi 70 orang ini. Beda dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mendengar suara Allah dan terpuji. Kalau Bani Israel Yahudi ini tidak terpuji. Ya. Apakah kalimat ini kita imani apa adanya? Al-jawab, ya. Ya. Jadi betul-betul melihat, mendengar dan melihat Allah, kita imani apa adanya. Ya. Jangan seperti orang-orang ahli filsafat. Orang-orang ahli filsafat tidak mau. Karena mereka terus berpikir dan menyimpulkan sendiri. Maka setelah mereka berpikir, lalu ketemu kesimpulannya, lalu ternyata kesimpulannya bertentangan dengan dalil, dengan wahyu, dengan ayat, dengan hadis, mereka tetap pegangi kesimpulannya ini. Itu kesalahan ahli filsafat. Ya. Seandainya mereka mau memakai kaidah idza waradal athar batalan nadar, kalau sudah ada dalil maka seluruh pendapat harus batal, insyaallah mereka selamat. Tidak. Ahli filsafat tidak seperti itu. Yang akhirnya menimpa kaum Jahmiyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kan sudah didatangkan dalil, tetap mereka tidak bergeming. Tetap mereka mengatakan bahwa Allah tidak berada di satu tempat. Allah itu ada di mana-mana. Padahal sudah sampai dalil kepada mereka bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini dia. Berbeda dengan para sahabat. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat itu pantang berbicara tentang Allah, enggak mau. Berpikir tentang Allah, enggak mau. Maka para sahabat diam. Kecuali setelah datang keterangan. Datang keterangan bahwa aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Sami'na wa ata'na. Diyakini oleh para sahabat bahwa Allah memiliki tangan dua. Mudah, sederhana. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan. Wassamawatu matwiyatun biyaminih, bahwa langit-langit itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Para sahabat menirukan ayat ini dengan keyakinannya, dengan mulutnya, bahwa Allah memiliki tangan kanan. Ya.
Berhubung tangan Allah ada dua, yang ada kanannya, dua-duanya dalil, nah, berarti otomatis dengan sendirinya tangan satunya lagi kiri. Betul? Betul kesimpulan ini? Nah, inilah sahabat. Kalau kita barangkali ya, apa namanya ini? Kias. Ini namanya kias. Tangan Allah dua, jelas dalilnya. Allah punya tangan kanan, jelas dalilnya tadi. Satu lagi, ya kiri lah. Masuk kanan semua? Nah, nggak bisa. Sahabat tidak begitu caranya. Jadi berbicara tentang Allah, berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, berbicara tentang siksa kubur, berbicara tentang hal yang gaib, tidak pernah keluar dari dalil. Tidak pernah keluar. Kecuali berbicara tentang jual beli, berbicara tentang sewa menyewa, berbicara tentang yang membatalkan puasa, itu bisa keluar dari dalil. Kias. Ya, berbicara tentang khamr tanpa kias tentu tidak bisa. Apa itu ekstasi, narkoba diharamkan, kan nggak ada di zaman Nabi. Harus pakai kias. Ekstasi, narkoba segala macam dikiaskan dengan khamr di zaman Nabi. Begitu. Adapun berbicara tentang hal yang gaib, apalagi Allah Rabbul Alamin, bolehkah pakai kias? Tidak boleh. Tidak boleh menggunakan kaidah kias. Jadi 100% murni harus berdasarkan dalil. Nah, ini contoh. Oleh karena itu, para ulama menolak adanya tangan kiri Allah. Ada memang nggak ada dalil yang sahih ya, yang dhaif ada. Walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satu yang didhaifkan oleh para ulama. Kan di Bukhari aja ada 3 atau 4 yang dhaif kan? Nah, hanya sanadnya ya, dari segi sanad. Di Imam Muslim lebih banyak dari itu. Ini salah satunya yang dhaif. Yang syadz di Imam Muslim seperti la yastarku, yang 70.000 kaum muslimin yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab, yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Itu kan ada 4 ciri, 4 sifat. Nah, salah satunya la yastarkun, tidak minta diruqyah. Ini yang benar riwayat Bukhari. Riwayat Muslim apa antum tahu? La yarkun, tidak meruqyah. Jadi untuk masuk ke 70.000 kelompok kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu jangan pernah meruqyah. Kalau menurut riwayat Muslim. Ya, bagaimana? Syadz. Kan bertentangan antara meruqyah dengan tidak minta diruqyah. Antara meruqyah dengan minta diruqyah. Beda kan? Nah, maka disebut syadz. Artinya riwayat perawi yang thiqah, Imam Muslim kan thiqah, tapi bertentangan dengan riwayat yang imam yang perawi yang lebih thiqah. Syadz masuk dalam hadis dhaif. Itu dia. Termasuk tangan kiri Allah. Ini tidak sahih. Maka para ulama menyimpulkan tangan Allah dua-duanya kanan. Nah, lihat, tidak boleh pakai kias. Tidak boleh pakai kias. Ada 2 hal di dalam Islam ini yang tidak boleh pakai kias. Masih ingat apa dan apa? Masalah akidah dan masalah ibadah. Ibadah juga ibadah yang mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah boleh pakai kias. Ibadah mahdhah tidak boleh. Duhur ada qobliyahnya? Duhur ada qobliyahnya? Ada. Berhubung duhur ada qobliyah, maka Jumat ada dong. Kan Jumat pengganti duhur, duhur pengganti Jumat. Salat Jumat nggak usah salat duhur jangan salat Jumat. Nah, berhubung duhur ada qobliyah, maka Jumat juga ada qobliyah. Apa ini namanya? Kias. Boleh? Boleh? Tidak boleh.
Tidak boleh untuk sholat qobliyah Jumat, untuk melaksanakan qobliyah Jumat harus ada dalil dari Nabi. Nabi memerintahkan sholatlah kalian sholat qobliyah Jumat, atau Nabi melaksanakan sebelum beliau berkhutbah, setelah adzan beliau sholat 2 rakaat qobliyah Jumat misalnya. Nggak ada dalil, nggak ada. Maka tidak cukup dengan kias tadi, ya, karena ini ibadah. Sholat kan ibadah, gitu. Takbiratul ihram ngangkat tangan apa tidak? Takbiratul ihram ngangkat tangan apa tidak? Jelas, wajib. Sebenarnya mengatakan rukun, ya, tidak boleh Allahu Akbar. Nah, harus ngangkat tangan, wajib Allahu Akbar, ya. Tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat, ya, pertengahan. Beda dengan sujud, ya, rapat. Beda dengan rukuk, kebalikan, merenggang, tidak rapat, ya. Adapun takbir tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat, pertengahan. Khadwal mangkibain, sejajar dengan bahu. Bagaimana setelah takbiratul ihram? Takbir lagi, yaitu 7 kali dalam rakaat pertama salat Id dan 5 kali dalam rakaat kedua salat Id. Ngangkat tangan apa tidak? Oh, ngangkat tangan dong. Kan kias dengan takbiratul ihram, dikiaskan. Boleh? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini ibadah ini, ya. Harus ada dalil dari Nabi, dari para sahabat bahwa Nabi di 7 kali itu ngangkat tangan. Kalau 7 kali 5 kali ini Nabi takbir, jelas kalimatnya jelas takbir 7 kali, bukan ngangkat tangan 7 kali. Kan beda antara takbir dengan ngangkat tangan. Takbir bahasa Arabnya, ngangkat tangan raf'ul yadain, ya, nggak ada rafa'a yadaihi, nggak ada. Ini termasuk sholat maya. Takbiratul ihram jelas ngangkat tangan. Takbir yang kedua, takbir yang ketiga, takbir yang keempat, angkat tangan, butuh dalil. Kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada, nanti dulu. Tidak bisa dengan kias. Takbir kedua, ketiga, keempat mengikuti takbir pertama, yaitu ngangkat tangan, pakai kias, nggak cukup. Ini ibadah, ini sholat, ini tawaf, ini sa'i, ini wudu. Tidak bisa pakai kias, ya. Kecuali membersihkan diri dari najis bisa. Misalnya Nabi menyarankan pakai batu, pakai daun ketika tidak ada air, membersihkan air kencing kita misalnya. Kita ganti dengan tisu, dikiaskan, boleh apa tidak? Boleh. Ini kan bukan ibadah mahdhah. Antum tahu tentu bedanya mahdhah dengan ghairu mahdhah, ya kan? Harus tahu, wajib tahu apa bedanya mahdhah dengan ghairu mahdhah. Melihat contohnya saja mestinya antum bisa membedakan. Mahdhah itu wudunya, ya, salatnya, tayamum, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad, itu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah, cari nafkah, nikah, sedekah, senyum, bisa dibedakan di situ, ya. Yang satu bisa dicerna dengan akal, yang satu nggak bisa, ya kan? Yang satu manfaatnya terasa di dunia ini, kelihatan langsung dari senyum kita, dari sedekah kita, dari kita cari nafkah, dan semua itu ibadah ghairu mahdhah, kita langsung mendapatkan manfaatnya, ya. Adapun melempar jumrah, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, langsung kelihatan manfaatnya? Nggak ada. Nanti berapa ribu tahun lagi baru terasa manfaatnya, setelah kita mati nanti di akhirat, gitu. Sering kita ulang-ulang ini di majelis. Satu lagi pembeda antara mahdhah dengan ghairu mahdhah, hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Yang melakukan ibadah mahdhah hanya kaum muslimin.
Dari mulai wudu, tayamum, mandi junub ya, jangan bilang mandi mereka juga mandi, kan beda mandi junub dengan mandi ya. Azan, qomat, akikah, kurban, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad, enggak ada yang melakukannya kecuali kaum muslimin, ya kan? Itu ibadah mahdoh. Harus ada contoh dari Nabi SAW, dan caranya tidak boleh melebihi cara Nabi SAW. Oleh karena itu, kalau antum ditanya Maulid Nabi ibadah mahdoh apa bukan? Maulid Nabi ibadah mahdoh apa bukan? Mahdoh. Kenapa? Nggak ada non muslim merayakan Maulid Nabi, ya kan? Nah, berarti mahdoh kan? Mahdoh, Maulid Nabi ibadah mahdoh. Sementara tidak ada contoh dari Nabi SAW. Para sahabat nggak ada yang kenal Maulid Nabi, ya. Kata-kata Maulid saja nggak ada tuh masyhur kalian bahwa Maulid itu hari kelahiran, iya, tapi nggak masuk dalam istilah mereka, ya. Itu kan akhir abad ketiga, awal abad keempat, dinasti Fatimiyah di Mesir, dinastinya kaum Syiah Rafidah, Bani Maimun Al-Qaddah, yang pertama kali merayakan Maulid. Itu pun bukan Maulid Nabi, awalnya Maulid Husain, Maulid Hasan, Maulid Fatimah, Maulid Ali, ya. Tuhan-tuhan mereka lah istilah kasarnya, ya, karena mereka menyembah ini, ya. Nah, ada usulan dari sebagian mereka, gimana kalau Maulid Nabi sekalian Maulid Nabi agar kaum muslimin simpati kepada kita. Akhirnya diadakan Maulid Nabi. Ini sangat tidak benar orang yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu yang pertama kali melakukan adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ini keliru besar. Lihat di kitab-kitab tarikh sejarah yang bertanggung jawab pakai sanad, Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir misalnya, atau Al-Kamil Ibnu Athir misalnya, jelas di situ. Justru beliau salah satu yang menentang kebijakan istana merayakan Maulid. Maka ada pertentangan antara beliau dengan pamannya di pihak istana yang merayakan Maulid. Beliau tidak suka dengan Maulid itu, ya. Maulid jelas ibadah mahdoh, sementara nggak ada contoh dari Nabi. Berarti boleh apa tidak? Ya jelas tidak boleh, karena ibadah mahdoh itu harus pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Beda ghairu mahdoh, nggak perlu nyontoh Rasul dan para sahabat, caranya bebas, ya. Sedekah pakai cara apa, berbakti kepada orang tua pakai cara apa, cari nafkah pakai cara apa, bebas. Kalau mahdoh tidak bebas, harus mencontoh Nabi SAW. Boleh kurang, tidak boleh lebih. Kurang boleh, yang boleh kurang. Nabi sholat malam berapa rakaat? 11. Antum cuman 7 rakaat. 4 tahajud, 3 witir. Boleh nggak? Sah nggak? Insya Allah berpahala. Bahkan 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir. Boleh? Bahkan 1 rakaat witir doang. Boleh? Boleh. Tidak bid'ah. Sah insya Allah. Itu pernah dilakukan oleh siapa? Sahabat besar, penulis wahyu Nabi, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang bisa menerima hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain. Siapa? Muawiyah, ya, iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kan adiknya Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang-orang agak mengecilkan Muawiyah. Salat malam 1 rakaat. Itu pun dilakukan di mana? Antum tahu? Di masjid. Setelah ba'diyah Isya. Dilakukan di masjid. 1 rakaat. Ya, bagian dari qiyamul lail. Orang-orang sedikit
mencibir ya. Waktu itu beliau jadi khalifah. Dibela oleh Ibnu Abbas. Habrul ummah, ulamanya umat ini membela apa yang dilakukan oleh Muawiyah. Itu menunjukkan bahwa dia faqih, dia ahli ilmu, dia ahli fikih. Bahwa salah satu sunnah adalah sholat malam walaupun hanya 1 rakaat, yaitu witir. Nah, berarti boleh kurang ya. Antum sudah tahu Nabi sholat malam 11 rakaat, nggak pernah lebih. Antum merasa tanggung, waktu masih lumayan panjang, sudah dapat 11, genepinlah 15 ya. Genepinlah 15 ya, tambah 4 lagi. Boleh apa tidak? Ya tidak boleh. Buat apa Aisyah mengatakan mazada Rasulullah ala ihda asrata raqatan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan? Rasul tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Tegas sekali Aisyah. Dan antum tahu ada sahabat yang membantah ucapan Aisyah ini? Adakah? Gak ada. Ucapan Aisyah ini didengar oleh Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Amr bin As, ulama-ulama umat ini dari kalangan sahabat. Semuanya diam. Semuanya diam mendengar ucapan Aisyah bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Ramadan di luar Ramadan sama. Ya. Adapun Umar melakukan 23 rakaat kan sudah didhaifkan, bukan Umarnya yang salah, periwayatan itu yang salah, Imam Malik yang mendhaifkan, ya kan? Ya kan? Dan tidak ada ulama yang mendhaifkan ucapan Aisyah ini. Ada di Bukhari. Ada di Bukhari. Ya. Boleh kurang kalau yang boleh kurang. Lebih sudah pasti nggak boleh. Ya. Nabi membatasi khatam Al-Quran paling cepat ya. Ada riwayat 3 hari, ada riwayat 1 minggu. Yang lebih rajih sahih 1 minggu. 1 minggu. Ada 2 riwayat lainnya 1 minggu ya. Ini dibatasi oleh Nabi. Siapa yang mengkhatamkan kurang dari itu 5 hari, 4 hari, apalagi 2 hari khatam Al-Quran, pasti dia berdosa ya. Pasti ada huruf-huruf yang tidak mendapatkan haknya. Pasti ada kalimat-kalimat yang tidak tepat, terlalu dipaksakan. Ya, lebih dari Nabi tidak boleh. Kurang dari Nabi, ya, Nabi menghatamkan Al-Quran itu nggak sampai 6 bulan ya. Artinya selalu khatam, selalu khatam, selalu khatam. Ya. Antum khatam Al-Quran 6 tahun baru khatam Al-Quran ya, atau 7 tahun baru khatam Al-Quran. Ntar khatam kedua 7 tahun lagi. Dosa nggak antum? Dosa nggak? Nggak dosa. Kurang dari Nabi karena memang boleh kurang, boleh, nggak dosa. Nggak dosa. Bahwa 6 tahun khatam lebih baik, 5 tahun khatam Al-Quran lebih baik ya, 3 tahun khatam Al-Quran lebih baik, 1 tahun khatam Al-Quran lebih baik, tapi nggak dosa. Kurang dari Nabi boleh gitu. Yang boleh kurang ya. Yang nggak boleh kurang ya jangan ya. Nabi sholat maghrib 3 rakaat, antum 2 rakaat, boleh nggak? Ya tentu nggak boleh, ini nggak boleh kurang ya. Jadi antum harus tahu mana yang boleh kurang, mana yang nggak boleh kurang. Harus dipelajari. Ini pentingnya ilmu fikih. Ya. Nah, kembali kepada kias yang tidak boleh digunakan dalam akidah. Ini yang terbesar. Maka sekali lagi pasal 11 ini, mendengar firman Allah, melihat wajah Allah, jangan dikias. Jangan dikias. Hanya ada pertanyaan, dengan bahasa apakah? Apakah Allah akan menggunakan bahasa seluruh kaum muslimin di muka bumi? Kaum muslimin di Arab akan
mendengarkan suara Allah dalam bahasa Arab. Kaum muslimin di Indonesia akan mendengarkan suara Allah dalam bahasa Indonesia. Kaum muslimin bangsa Jepang, ada kan pasti kaum muslimin Jepang, insyaallah masuk surga akan mendengarkan suara Allah dalam bahasa Jepang, gitu. Atau masing-masing punya pakai terjemah gitu ya. Tidak. Ini tentu butuh dalil. Ya, sangat butuh dalil. Bahwa nanti Allah akan berbicara dengan berbagai macam bahasa. Kaum muslimin Indonesia akan diajak bicara oleh Allah dalam bahasa Indonesia. Kaum muslimin Arab akan diajak berbicara oleh Allah dalam bahasa Arab. Kalimat ini butuh dalil. Adapun mengatakan semuanya dengan bahasa yang Allah ucapkan terakhir kali, ya, ucapan dalam bahasa Al-Quran, ya, yasma'una kalam Allah, Allah berbicara. Ini ketika Nabi mengatakan Allah berbicara didengar, itu Nabi pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ini tidak butuh dalil lagi. Maka orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa Allah akan berbicara kepada makhluknya dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, tidak butuh dalil lagi. Memang itu sudah dalil. Gitu ya. Kan ada nggak dialog-dialog Allah dengan hambanya nanti di akhirat yang sudah diceritakan? Ada nggak? Ada. Misalnya, ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Ya. Qalu lam naku minal musallin, jawab mereka. Karena dulu kami tidak sholat, dulu begini. Itu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Ya udah, kita fahami seperti itu. Jadi dialognya itu seperti itu, persis seperti itu. Butuh dalil? Ya nggak butuh dalil. Nggak butuh dalil. Ya. Itu kan tadi saya terjemahkan aja, ya kan? Nggak ada. Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Nggak ada kalimat seperti itu nanti. Yang ada, ma salakakum fi saqar. Gitu. Dijawab oleh mereka, lam naku minal musallin. Bukan dulu kami tidak sholat, bukan bahasa itu. Tapi lam naku minal musallin. Maksudnya karena dulu kami tidak sholat. Gitu ya. Ini tidak butuh dalil. Berarti pertanyaan selanjutnya, apa seluruh kaum muslimin bisa bahasa Arab? Kalau saya seumur hidup belum pernah belajar bahasa Arab, apa nanti saya bisa jawab pertanyaan itu? Tentu kecil bagi Allah, sepele bagi Allah untuk mengatasi keadaan ini. Ya, bisakah Allah dalam sekejap membuat manusia Jepang misalnya tiba-tiba langsung bisa bahasa Arab fasih dari alif sampai ya? Bisakah? Tentu bisa sekali. Nggak usah dipertanyakan masalah teknisnya, kita yakini dalilnya, gitu. Oleh karena itu, yang akan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, yang bisa menjawab siapa? Antum yang belajar tauhid tentu tahu. Yang pasti akan bisa menjawab 3 pertanyaan ini siapa? Yang beriman, yang bertauhid. Jangan bilang yang muslim ya. Muslim kalau tidak bertauhid, syirik, menyembah selain Allah, gagap, nggak bisa jawab pertanyaan itu. Walaupun statusnya muslim, ya sholat, ya puasa, tapi dia sering minta-minta kepada orang yang sudah mati. Bagi dia Allah bisa nolong, wali fulan yang sudah mati juga bisa nolong, Rasulullah juga bisa nolong, bahkan keris yang dia miliki juga bisa nolong dia. Batal nggak Islamnya? Batal. Orang nggak ada yang tahu keyakinan di dia, ya kan? Bisakah dia menjawab pertanyaan mungkar nakir? Bisakah? Nggak bisa.
Nggak bisa. Ya. Man rabbuka, dia nggak bisa jawab. Karena orang yang menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, berarti dia pasti bertauhid. Dia tidak akan menuhankan keris, jimat, patung dan seterusnya. Gitu. Berarti yang bisa menjawab 3 pertanyaan mungkar nakir tadi adalah yang bertauhid. Bukan apa? Bukan yang bisa bahasa Arab. Nah, ya man rabbuka kan bahasa Arab. Ya. Mungkar nakir nggak akan nanya siapa Tuhanmu, enggak. Mungkar nakir akan nanya man rabbuka, kan bahasa Arab itu sesuai dalil. Oleh karena itu kita harus bisa bahasa Arab supaya bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Betul? Betul? Salah. Ya. Oleh karena itu antum belajar bahasa Arab, belajar madhi, mudhari, amr, mudhaf, mudhaf ilaih, na'at, man'ut, itu supaya tahu makna Al-Quran ini. Doa, zikir yang antum baca setiap pagi, petang, kan semuanya bahasa Arab. Agar antum tahu apa maksudnya, maka antum belajar bahasa Arab. Jadi antum belajar bahasa Arab agar tahu Al-Quran, sunnah, zikir, wirid. Bukan agar bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Ini keliru. Ya, kita harus belajar bahasa Arab atau setidaknya ngapalin. Nah, nanti kalau dengar pertanyaan man rabbuka, jawabnya begini. Man nabiyuka, jawab begini. Perlukah ngapalin? Enggak perlu. Enggak hafal, tapi antum bertauhid, yakin, faham Islam ini, bisa jawab. Walaupun apa? Walaupun jarang sholat, walaupun pelacur, walaupun pemabuk, walaupun pezina, asal tauhidnya tidak batal, dia bisa menjawab. Karena syarat bisa menjawab ini bertauhid. Apakah orang bertauhid itu pasti tidak zina, pasti tidak minum khamar, pasti tidak berjudi? Enggak. Ya, bisa dia jawab. Nah, apakah setelah menjawab pertanyaan mungkar nakir selamat dari siksa kubur? Belum tentu. Dia bisa jawab itu. Siksaan terberat, terbesar, yang sangat menyakitkan, yang paling menyakitkan, yaitu dipukul di antara 2 telinganya di sini. Dan seandainya pukulan itu ditimpakan kepada gunung Uhud, maka gunung Uhud akan hancur. Dia selamat. Karena sabda Nabi, siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu, yaitu non-muslim pasti, yang tidak bertauhid, dipukul di antara 2 telinganya. Dan dia menjerit kesakitan luar biasa, dan didengar oleh siapapun yang ada di situ, kecuali 2. Ya, berarti ya, setelah bisa menjawab, tidak akan disiksa dengan siksaan tadi, tapi disiksa dengan siksaan lain yang tentu jauh lebih ringan. Wallahu alam seperti apa, dan tidak kekal. Kenapa? Karena sering kencing tidak cebok, karena sering namimah adu domba, sering ninggalin sholat, dan seterusnya. Ada beberapa dosa yang menyebabkan siksa kubur. Ya, tapi tidak kekal, tidak sampai hari kiamat. Adapun yang kafir sampai hari kiamat. Fir'aun, walaupun jasadnya utuh, disaksikan oleh jutaan manusia, diabadikan, diawetkan, dan itu bagian dari kebenaran firman Allah. Tetapi kita tidak ragu dengan Al-Quran bahwa Allah terus menyiksa, mengazab Fir'aun, dan menampakkan calon tempat tinggal Fir'aun nanti di neraka setiap pagi dan petang. Sudah disiksa setiap hari, ditambah dengan ketakutan luar biasa, nanti akan berpindah ke tempat itu jauh lebih dahsyat siksaannya, nerakanya, waliyadzubillah. Ya.
Kemudian kalimat kaifa sya'a wa kama sya'a ini yang dipegangi oleh para ulama ahlus sunnah. Terserah Allah. Nah, beda dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah, ngatur-ngatur Allah. Ahlus sunnah terserah. Maka salah satu kesesatan Asy'ariyah apa? Sekarang Allah sudah tidak berfirman lagi. Nah, sekarang Allah sudah berhenti berfirman. Nah, ini kesalahan mereka. Mereka menganggap bahwa firman Allah itu cuman kalimat Allah itu, firman Allah, kata-kata Allah itu cuman wahyu. Di mana? Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Al-Quran. Cuman di situ firman Allah. Ya, mereka menganggap seperti itu. Kan sudah selesai. Suhuf sudah selesai, Taurat, Injil sudah selesai, Al-Quran sudah selesai. Berarti Allah tidak berfirman lagi sekarang ini. Berarti Allah diam. Betul? Betul? Salah. Kalau begitu batal ayat. Ya. Lau kanal bahru midadan, seandainya seluruh air lautan dipakai, dijadikan tinta, pohon-pohon, kayu-kayu, ranting-ranting dijadikan pena, dipakai untuk menulis firman Allah ditulis dengan tinta sebanyak seluruh air lautan, maka air lautan yang menjadi tinta itu habis untuk menulis firman Allah belum habis. Apa iya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil nggak bisa ditulis dengan tinta segitu banyak? Muskil sekali. Ya, maka yang dimaksud kalimat Allah, firman Allah bukan cuman itu. Kapan? Terserah. Kalau ada yang bertanya, apakah sekarang ini, mungkinkah sekarang ini Allah sedang berfirman? Mungkinkah? Mungkin. Barangkali sekarang ini ada janin yang berusia 4 bulan di perut ibunya. Nah, di situ kan Allah bicara. Bicara kepada siapa? Malaikat penjaga rahim, penulis itu ditulis. Ya, apa kata Allah? Tulis umurnya sekian. Ya, tulis rezekinya, tulis amalnya, bahagia celakanya, dan rinci. Ini kan mujmalnya, garis besarnya yang disabdakan oleh Nabi, itu rinciannya. Ya, matinya di mana? Mati karena apa? Rezekinya berapa? Begini, nanti belum perubahannya. Itu kalau dia tidak menyambung silaturahim, matikan dalam umur 55 tahun. Kalau dia menyambung silaturahim, tambah, matikan dalam usia 70 tahun misalnya. Ya. 2010 dia sakit selama 3 bulan. Itu kalau dia jarang sedekah. Kalau dia banyak sedekah, maka sakitnya 2 hari saja misalnya. Luar biasa ini. Terus Allah bicarakan ini. Dari orang ini, dari janin ini lahir sampai janin ini, sampai dia mati nanti usia 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun, nggak ada perbuatan dia yang tidak difirmankan oleh Allah, begini yang tidak ditulis oleh Allah, semuanya. Ya, itu baru satu manusia. Berapa miliar manusia Allah berbicara, maka wajar kalau ditulis dengan tinta yang seluruh air lautan, ya nggak cukup. Ya, belum nanti Allah memanggil Jibril, ya kan? Yang Jibril dan para malaikat itu pingsan mendengar suara Allah. Lalu setelah mereka sadar dari pingsannya, ini luar biasa malaikat ya, mendengar suara Allah aja pingsan. Gitu. Saking apa? Membesarkan. Nggak kayak si Yahudi tadi. Ya. Pingsan. Tidak kuat. Padahal perintah dan larangan bukan untuk para malaikat. Artinya tidak ada malaikat yang bermaksiat. Itu pingsan. Gitu. Setelah siuman, mereka saling bertanya,
Madza qala rabbukum? Madza qala rabbukum? Tadi Allah bicara apa? Ya karena pingsan kan nggak tahu, nggak jelas kan. Tapi tadi Allah bicara, nggak sanggup mendengarkan suara Allah itu. Lalu dijawab oleh Jibril, tadi Allah berbicara begini, tadi Allah berbicara begini, tadi nanti di Jakarta akan terjadi banjir begini, di Jogja akan terjadi begini, di Jepang, di Tokyo, di ini tadi difirmankan, diucapkan oleh Jibril, didengar oleh para malaikat dan dicuri oleh mustarikus sama. Dicuri beritanya itu, didengar, lalu dibawa ke bawah, ke bumi, dan dijual. Jangan bilang dikasihkan, dihadiahkan kepada para dukun, peramal, dijual. Dan mereka, para kahin, para dukun, juru ramal, untuk mendapatkan itu dibeli dengan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Enggak gratis. Ya. Setan akan semangat memberikan berita itu kalau dia ditaati, dia disembah. Mentaati setan ya berarti menyembah setan, walaupun hal yang mubah, ya, walaupun hal yang mubah. Tapi itu perintah setan, perintah jin. Kalau hari Selasa Pahing harus tutup ya, atau Jumat Kliwon tutup ya. Kan tutup mau hari apa saja kan mubah, halal kan, terserah kita kan. Tapi karena ini perintah setan, perintah jin, jatuhnya haram. Dan dia taati itu perintah jinnya itu lewat dukunnya itu. Maka si jin, setan bantu gimana caranya supaya makanannya enak, masakannya lezat, dan seterusnya. Ini hal sepele sekali dan rendah sekali. Ya, begitulah. Berarti Allah akan berfirman di situ. Terus, gimana dibatasi? Bahwa hari ini Allah sudah tidak berfirman lagi. Ya, mereka lupa. Mungkin mereka nggak paham bahwa firman Allah dibagi dua. Firman Allah dibagi dua. Apa dan apa? Apa dan apa? Yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan. Yang diwahyukan seperti apa? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Suhuf, itu yang diwahyukan. Di luar itu ada firman Allah, ada tadi. Ketika Allah berbicara kepada malaikat penjaga rahim, pencatat yang ada di rahim itu, apakah bukan berbicara? Berbicara. Hadisnya udah jelas berbicara. Ada dialog antara Allah dengan malaikat tersebut. Begitu juga ketika Allah berbicara kepada Jibril, ketika Allah mencintai seseorang, si fulan, Allah panggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah si fulan olehmu. Ini kan berbicara, didengar oleh Jibril. Apakah satu dua yang dicintai oleh Allah? Tentu banyak sekali, jutaan. Berarti Allah berbicara seperti ini sering sekali, mungkin tiap hari, tiap saat didengar oleh Jibril, nggak akan terjangkau oleh akal kita. Nah, mereka lupa ini, bahwa firman Allah ada dua, yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan. Yang diwahyukan betul sudah selesai. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran kan sudah selesai, sudah ada. Tapi ada yang tidak diwahyukan. Maka mengatakan hari ini Allah sudah tidak berfirman lagi, salah. Ya. Yang diwahyukan itu maksudnya yang berisi ajaran. Yang berisi ajaran. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Kalian harus begini, kalian tidak boleh begini. Itu yang diwahyukan. Bukan goyangkan pohon kurma itu. Ya. Fahuzi ila jiddin nakhlah. Nanti rutopnya, kurma tuanya akan jatuh, makanlah. Ya, ini wahyu bukan? Kan ini firman Allah kepada siapa? Ini firman Allah kepada siapa? Kepada Maryam, ibunya Nabi Isa. Detik-detik beliau akan melahirkan Nabi Isa. Kan berarti terjadi dialog
Allah berbicara kan menurut ayat itu, kan kita tidak ragu dengan kebenaran ayat itu. Wahyu kah? Wahyu? Kalau wahyu berarti Maryam nabi. Nah, yang dapat wahyu kan nabi. Wahyu bukan. Karena bukan ajaran kan. Khusus beliau saja. Kalau ajaran kan untuk manusia, minimal kaumnya. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat, bayarkan zakat, begini, berisi ajaran. Ini kan tidak berisi ajaran. Cuman buat beliau saja, disuruh menggoyang-goyangkan pohon kurma itu agar kurma tuanya jatuh lalu dimakan dan seterusnya. Bukan wahyu. Ya. Maka kembali kepada kaidah tadi. Wahyu adalah firman Allah yang berisi ajaran. Dan itu Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Adakah di luar para nabi dan rasul mendapat wahyu? Tidak. Berbicara dengan Allah mungkin. Ya. Atau pendapat kedua itu ilham yang Allah berikan di hati Maryam. Tentu mudah bagi Allah untuk menyuruh Maryam berbuat seperti tadi. Perintah Allah itu agar kita semua tahu diwujudkan dalam kalimat seperti itu. Ya, tapi ini butuh dalil ya. Adapun memahami bahwa Allah betul-betul berfirman seperti itu kepada Maryam dan didengar oleh Maryam, ini tidak butuh dalil. Memang dalilnya seperti itu. Paham ya? Inilah dia. Wajib kita mengimani berdasarkan pasal ke-11 ini bahwa firman Allah, ucapan Allah betul-betul kita dengar dengan telinga kita kelak, dan wajah Allah betul-betul kita lihat dengan mata kita. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, ada pertanyaan? Silahkan.